Salam, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pada Patuan Brayat di rumah kami pada saat ini. Biarlah Patuan Brayat yang akan kita lakukan pada saat ini berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Amin. Bersama-sama mari kita menyiapkan hati, kita mengambil saat hening. Ibadah Patuan Brayat pada saat ini yang diterima keluarga Bapak Yuli Tarmuji, kami lakukan dengan mengaku dan percaya kepada Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, yang adalah sumber segala berkat dan rahmat, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Allah Sang Putra, menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bersama-sama kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 10. Mari bersama-sama kita satukan hati kita berdoa. Pada kesempatan saat ini kami boleh menyatukan hati kembali di tengah-tengah ibadah Patuan Brayat. Kami menyerahkan setiap perjalanan kami sehingga pada saat ini kami boleh meluangkan waktu secara khusus bertemu dengan Allah di tengah-tengah keluarga kami. Karena itu datanglah Tuhan saat ini, taburkan setiap benih firman-Mu menjadi berkat bagi kami semuanya. Haleluya, amin. Baiklah, kita bersama-sama akan mengikuti pembacaan firman Tuhan melalui Injil Matius 8 ayat 5 sampai dengan 13 yang akan dibacakan salah seorang pemuda, Mas Freda. Dipersilahkan. Pembacaan Alkitab pada kali ini terambil pada Matius 8 ayat 5 sampai 13. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahanku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia akan mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya imam besar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi.
Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur di tengah-tengah ibadah Patuen Brayat saat ini, kita belajar yaitu tentang iman yang hidup. Iman yang hidup, kita bersama-sama saat ini sedang berada di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami goncangan dan kekelaman yang luar biasa. Dari tatanan normal menjadi tatanan yang tidak normal. Semuanya berubah. Lah di saat-saat dunia mengalami situasi kekelaman seperti inilah, bagaimana sekarang peran gereja itu untuk menjadi terang di tengah-tengah kekelaman ini. Lah karena itulah gereja punya kesempatan penting. Lah gereja sendiri adalah ya kita-kita ini. Sedangkan gereja adalah tempat yaitu untuk warga jemaat bertemu dengan Allah, mengalami kehadiran Allah. Karena itulah betapa pentingnya kehadiran kita di tengah-tengah kekelaman ini. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita beraktivitas, bagaimana kita menata kembali hari-hari yang ada di hadapan kita. Sehingga gereja adalah tempat kita menikmati kehadiran. Gereja tempat kita bersekutu secara spesial, yaitu berkomunikasi dengan Tuhan. Karena di dalam gereja kita meyakini berkat-berkat spesial yang Tuhan berikan untuk setiap kita, yaitu di dalam kita beriman di dalam Yesus Kristus. Saat kita percaya kepada Yesus, kita akan memiliki kehidupan kekal itu. Yesus berkata ketika sedang berhadapan dengan perwira, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Berarti di sini mengajarkan satu nilai penting. Bagaimana orang merasakan kehadiran Allah di dalam persekutuan itu. Sehingga perjumpaan bersama Kristus mengubah dari penderitaan menjadi sukacita yang besar. Saat perwira berjumpa dengan Yesus, Tuhan mengubah masalahnya menjadi kemenangan. Perwira itu bukan orang Israel, tetapi ia memiliki iman yang jauh lebih besar, melebihi orang-orang Israel. Lah bagaimana kita bisa mengalami mujizat di tengah-tengah masalah? Di tengah beban-beban hidup kita, di tengah-tengah pandemi yang sangat-sangat berat ini. Serta pergumulan hidup kita di tengah-tengah pandemi ini. Yang pertama, kita belajar yaitu sikap hati. Kenapa sikap hati? Kita melihat perwira ini adalah seorang yang mempunyai kedudukan, mempunyai kekuasaan, tetapi ia peduli akan bawahannya.
peduli akan bawahannya yang sedang menderita. Tidak hanya sekedar menderita, tapi sakit. Dan sakitnya di situ digambarkan lumpuh. Sehingga kepedulian ini begitu luar biasa, yaitu untuk mengalami mujizat dalam hidup kita. Kita harus memiliki sikap hati yang benar. Lah kita belajar dari sikap perwira ini. Perwira ini merendahkan diri dan datang sendiri kepada Yesus. Dan dia sadar, datang sendiri kepada Yesus. Sekalipun dia punya bawahan, bisa mengutus seseorang, tetapi kepedulian hatinya itu menggerakkan langkahnya mendatangi Yesus. Sehingga itu dilihat sebagai sikap hati yang peduli. Sehingga membuka kesempatan baru dalam kehidupan bawahannya yang sedang sakit ini. Dia datang mengharapkan sebuah mujizat terjadi. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah perwira menghadap dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Perwira itu menjawab, "Tuan, aku tidak layak menerimamu di rumahku." Lah gambaran ini menggambarkan sehingga dia mengatakan, "Tuan, katakan sepatah kata saja, pasti saudaraku sembuh." Sehingga dari gambaran ini menunjukkan sikap hati perwira yang sangat rendah hati. Karena itulah kita bersama-sama belajar mempunyai hati yang peduli, iman yang besar kepada Yesus menjadi bahan permenungan buat kita semua. Apakah kita juga memiliki hati yang penuh belas kasihan melihat keadaan di sekitar kita? Seperti perwira ini, sekalipun punya kedudukan, punya jabatan, tetapi ia mau merendahkan diri. Karena itulah Yesus melihat ini, sehingga mujizat terjadi. Bapa kita juga punya hati yang penuh belas kasihan kepada setiap kita. Demikian juga hidup kita, biarlah setiap kita memiliki hati yang penuh belas kasihan terhadap orang-orang di sekitar kita. Terlebih-lebih di saat-saat pandemi seperti ini. Tuhan mengatakan iblis datang untuk mencuri sesuatu yang berharga, yaitu di hati kita. Karena itu biarlah hati kita isi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan kepada Allah. Jangan masukkan sampah yang menghiasi di hati kita. Karena di situ kita melihat Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di dalam Amsal yang keempat ayat yang ke-23 dikatakan begini, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Jagalah hati kita dan milikilah sikap hati yang benar agar setiap kita mengalami mujizat dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita diajak, yaitu dengan otoritas firman.
Kalau tadi sikap hati, sekarang otoritas firman. Otoritas firman itu berbicara tentang aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku. Mengapa otoritas firman? Karena sebagai seorang perwira, dia menyadari bahwa ucapannya itu adalah hukum. Apa yang keluar dari mulutnya itu adalah pedoman. Sehingga sebagai seorang pemimpin punya otoritas yang kuat. Sehingga tidak boleh istilahnya nyun sewu mencela menceli. Karena itulah kita diajak, karena firman mempunyai otoritas. Makanya dia sadar ketika datang kepada Yesus, dia katakan satu hal. Tuhan, tidak usah datang ke rumahku, katakan saja, sepatah kata saja, hambamu pasti sembuh. Karena itu dia sadar, ketika berjumpa dengan Yesus, kalimat Yesus, firman-Nya itu punya otoritas yang kuat. Dan keyakinan inilah yang harus dimiliki untuk kita semua. Sehingga otoritas firman ini mengantarkan kepada kita, makanya di situ dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ini adalah prinsip sebuah kerajaan. Setiap perkataan raja yang keluar adalah hukum dan undang-undang yang berlaku dalam suatu kerajaan. Perwira ini mengetahui prinsip kerajaan dengan baik. Ia percaya dan beriman setiap perkataan yang keluar dari mulut Yesus. Dia sadar apa yang keluar dari mulut Yesus mempunyai kuasa. Lah bagaimana sekarang kalau perwira ini meyakini bahwa apa yang keluar dari mulut Yesus itu firman yang punya otoritas yang kuat. Karena itulah ini wajib kita wariskan ke generasi-generasi selanjutnya. Kita, di keluarga kita, dan sebagainya. Terus hiduplah dalam firman dan percaya akan otoritas firman. Karena firman Tuhan memiliki kuasa dalam kehidupan kita. Firman menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Firman juga membuat setiap kita berhasil dalam kehidupan kita. Hiduplah firman dan renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Karena itulah, mari kita bersama-sama menyadari ini. Makanya dalam Amsal 18 ayat 21 di situ diingatkan kembali, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dan yang ketiga, warisan rohani. Tadi berangkat dari sikap hati, otoritas firman, dan yang ketiga berbicara warisan rohani. Warisan rohani, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Perwira ini memiliki sikap hati yang penuh dengan belas kasihan dan beriman. Setiap firman yang dikatakan Yesus memiliki otoritas, Tuhan heran.
dengan iman perwira ini dan ada warisan rohani yang Tuhan beri untuk perwira ini. Sehingga apapun yang dikerjakan untuk Tuhan dalam hidup kita, tidak ada yang sia-sia. Karena itu, semua akan menjadi warisan rohani kepada generasi kita. Apa yang kita lakukan hari ini adalah warisan untuk generasi di masa depan. Jangan takut. Akan apapun karena ada janji Tuhan yang Ia beri buat setiap kita. Keluarga kita, terlebih-lebih di tengah-tengah pandemi ini. Karena itulah di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Karena itulah di dalam Patuen Brayat, di tengah-tengah pandemi ini, sekarang bagaimana kita membawa. Kalau dulu gereja fisiknya yang kita lihat di sana, sekarang kita bawa ke rumah. Membangun barisan, membangun kekuatan ada di rumah kita masing-masing. Ini jalan Tuhan. Bagaimana sekarang mengembalikan sikap hati, otoritas firman, dan warisan itu diawali dari rumah-rumah kita. Mungkin selama ini kita tidak sadar, gereja kita telah jauh jalannya mungkin. Makanya Tuhan mengembalikan dengan satu saja yang dilepas, yaitu corona. Kalau 10 tulah seperti saat itu, wah, porak-poranda, ini hanya corona satu saja, virus. Kita sudah kalang kabut. Dengan begitu kita dikembalikan, keluarga kita dipulihkan, kembali kita ke sana. Dengan kerendahan hati, Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 410. Tenang lagi di hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari bersama-sama kita menyatukan hati, kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada kesempatan saat ini, di tengah-tengah ibadah Patuen Brayat, kami boleh mengucap syukur atas berkat kasih dan anugerah Bapa di sepanjang kehidupan kami, di tengah-tengah kami boleh bekerja, beraktivitas, melakukan kegiatan, sekolah dari rumah, bekerja dari rumah. Kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Begitu juga di tengah-tengah kami boleh memberikan persembahan sebagai rasa syukur kami. Kami kembalikan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati
setiap apa yang sudah kami kembalikan ke hadirat Bapa Surgawi. Dan pada kesempatan saat ini, di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19, kami mendoakan bagi garda depan, para relawan, para medis, pasien yang terpapar COVID. Kami pertaruhkan semuanya, bagaimana upaya-upaya untuk bisa sembuh. Kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Upaya-upaya kebijakan, baik dari pemerintah, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, bahkan organisasi-organisasi dan tokoh-tokoh agama, bahkan PGI, Majelis Agung, Majelis Daerah, juga Majelis Jemaat, yang semua bergotong royong untuk bisa segera lepas dari pandemi COVID-19 ini. Bahkan kami mendoakan dari rumah sakit yang dipergunakan sebagai rujukan. Tuhan berkati, Tuhan tolong, sehingga anugerah Tuhan menyertai kami semuanya. Bahkan penataan pemerintahan dengan segala kebijakan-kebijakannya, mulai dari Bapak Presiden, Tuhan campur tangan memberkati, menolong. Begitu juga di tengah-tengah pandemi COVID ini, yang semuanya berubah, tatanan berubah, tapi kami meyakini tangan Kristus yang maha ajaib akan menyertai, menolong. Bahkan saat ini kami menyerahkan untuk orang-orang yang mencari pekerjaan, bahkan mereka yang harus dirumahkan karena pandemi ini, Tuhan juga campur tangan memberkati, menolong. Bahkan di tahun ajaran baru, anak-anak yang belum bisa sekolah secara offline, juga Tuhan campur tangan memberkati, menolong. Bahkan yang harus bersekolah secara online karena situasi dan kondisi tidak punya kemampuan untuk beli paket dan sebagainya, kami mohon di suasana-suasana ini Tuhan campur tangan memberkati, menolong, sehingga kuasa dan kasih Kristus menyertai, sehingga pandemi ini segera berakhir. Kami menyerahkan, bentengi setiap keluarga-keluarga kami. Anugerah Bapa menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, sehingga kasih Kristus menyertai kami semuanya. Dan Tuhan sendiri telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Cerita Tuhan
Bersama-sama sekarang arahkan hati pikiran, terimalah berkat Tuhan. Turunlah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, menyertai keluarga besar Bapak Yuli Tarmuji sekeluarga, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, saat ini, kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Kita sambut dengan kidung penutup 474.